Nah, kalian lebih suka tampang double cabin yang dimodern-modernkan kayak yang kemarin baru meluncur, atau kalian lebih suka tampang yang tegas kayak Ford Ranger Platinum 1 ini? Gak cuma Ford Ranger Platinum, di depan kita juga ada Ford Everest Platinum yang kedudukannya gak cuma disegarkan, tapi hadir dengan mesin yang lebih buas, lebih istimewa. Ini dia pembaruannya. Ya, hal pertama yang akan kita bahas yaitu soal dapur pacunya atau mesinnya. Dan kita buka kedua kap mobil dari Everest dan Ranger ini ya, karena keduanya memiliki mesin yang sama. Udah V6 3000 cc, turbo diesel. Keluaran tenaganya sampai 250 PS atau 246 horsepower dengan torsi sampai 600 Nm. Yang dikawinkan dengan transmisi 10 percepatan otomatis dan tentunya sudah berpenggerak 4x4. Jadi bisa kalian ajak buat terabasan. Nih kalau kalian buka kapnya aja udah ada tulisan tuh, Built Ford Tough. Oke, jadi itu dia dapur pacunya ya. Udah Tirbi diesel Mythic 3000 cc V6. Jadi sebenarnya indeks ekonomi ya ini bukan lagi buat yang tahu-tahu aja, ini buat yang mampu aja sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita bahas soal bop banget dan ini cupnya berat. Sekarang kita bahas soal eksteriornya. Yang pertama kita bahas di Ford Everest Platinum dulu. Ini pembaruannya paling di bagian grillnya udah honeycomb ya. Sementara bagian fascia depannya udah mengikuti muka Ford kekinian. Baik itu Everest maupun yang Ranger. Oke, itu dari depannya. Perlampuan udah full proyektor juga dan udah full LED. Oke, sekarang kita ke bagian samping dari kedua mobil ini dan gue kelihatan kecil ya kalau di samping kedua mobil ini ya, karena emang kelihatannya tough banget nih si Everest dan Ranger ini. Oke, jadi di bagian profil sampingnya emang sekarang dari over fendernya ini udah bukan pakai material color lagi, sekarang udah di black glossy, baik itu di Everest maupun di Ranger. Dan kalau kita lihat ya, profil bannya sendiri untuk yang Everest karena penggunaan memang untuk dual purpose ya. Jadi bisa buat nge-mall, bisa buat off-road juga. Jadi dia pakai ring 21 inci dengan profil ban 275/45. Sementara kalau yang Ranger itu pakai profil ban 255/55 dengan lingkar 20 inci yang peruntukannya memang fokus buat off-road. Oke, terus di bagian samping V6 ada emblemnya. Di bagian fender depan emblem Platinum juga nih. Ini bener-bener alfabetikal ya, dan tulisannya aja kesana tangguh banget. Oke, terus untuk yang Everest dia dual tone. Sebenarnya emang nggak kelihatan kalau dari samping, tapi kalau kita ngelirik ke bagian atas, atapnya hitam sama roof railnya ini. Jadi dual tone sebenarnya, bukan ke pilarnya ya, tapi cuma di bagian atapnya aja. Oke, kamera 360 lengkap, ada welcome light juga. Nanti kalau misalkan di bagian spion sini ya bawah, nanti bakal kita tunjukin videonya. Terus ngeliat profil sampai ke belakangnya si Everest ini emang gila. Bener-bener kokoh banget. Lalu kalau misalkan kita buka nih bagian tangki solarnya atau tangki bahan bakarnya, itu ternyata udah kita bisa masukin AdBlue untuk emisi. Udah bahas sampingnya si Ford Everest Platinum, sekarang kita bahas Ford Ranger Platinum ya. Di bagian samping emang tetap sama ya, kita masih dapat kickstep bagian bawah. Jadi kalau misalkan gue yang posturnya agak pendek ini, gampang naik ke Ford Ranger ini tuh. Jadi bisa mudah aksesnya masuk ke Ford Ranger Platinum ini. Gak cuma itu, kita juga dapat tentunya karena double cabin ya, dapat roof rail lah pasti. Tapi gak cuma roof rail aja, karena sudah termasuk built-in crossbarnya juga. Jadi bisa kita lipet tuh, bisa kita rapihin. Kalau misalkan kalian nggak pakai crossbarnya ya, bisa kita lipat masukin ke roof railnya. Dan ini maksimum loadnya itu bisa sampai 80 kg. Jadi gue bisa tidur sebenarnya di atas crossbarnya ini. Menarik. Enak kali kalau kita bawa terabasan ya. Oke, gak cuma roof railnya aja yang fleksibel, tapi baknya juga bisa kita dorong sesuai kebutuhan kita. Ini ada tuas kopling, tuas buat geser-geser ya. Jadi kalian bisa nyesuaiin mau bawa barang apa pakai Ford Ranger Platinum ini.
asal jangan bawa batu bara sih ya. Bisa sih sebenarnya bawa batu bara ya, nggak apa-apa. Dan hampir kelupaan, ternyata untuk baknya sendiri di Ford Ranger udah tersedia side step. Jadi buat tukang-tukang bisa ikut numpang di dalam sini nih. Wih, kan? Jadi gampang buat akses ke samping si Ford Ranger Platinum ini. Bisa buat angkut-angkut penumpang, tapi tidak disarankan lah. Kita tidak menyarankan karena faktor keselamatan. Nah, udah numpang di belakang sini, kita bisa ngejemur baju di sini. Ya, oke. Lalu udah kita bicara mengenai belakangnya sekarang untuk Ford Ranger Platinum ini. Belakangnya memang tidak berubah terlalu banyak ya, tetap kesan tangguh ala-ala double cabin Amerika. Sementara untuk yang Ford Everest Platinum juga tidak berubah banyak. Dan kalau kalian penasaran sama warnanya, ini Ford Ranger Platinum yang ini warna abu-abu batu bara ya. Bukan. Jadi ini katanya absolute black, tapi kayak lebih ke mirip-mirip grey carbonized metallic sih. Nah, sementara kalau yang si Ford Everest Platinum itu hijau koramil. Enggak ya? Itu akasia green warnanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior Ford Everest Platinum yang sebenarnya sama aja dengan Ford Ranger Platinum. Jadi kita merepresentasikan kedua mobil ini karena dari bentuk dashboardnya, dari bentuk setirnya, door trimnya, sampai ke konsol tengah, bahkan sampai ke jok baris keduanya, itu juga persis sama dengan Ford Ranger yang ada di Ford Everest ini. Jadi kita cukup di satu mobil aja. Oke, pertama kali masuk tentu kesan pertama yang gue rasakan di interior Ford Everest maupun Ranger adalah tangguh banget, banyak banget bentuk kotak-kotak dari itu door trim sampai ke bagian dashboard. Tapi dikombinasikan dengan material soft touch dan juga hard touch. Belum lagi sentuhan ala panel kayu di bagian door trim yang ada ambient lighting. Jadi kesan mewahnya makin terasa baik itu di Ford Everest ataupun Ford Ranger Platinum. Dan handle pintunya yang menarik ya, karena handle pintu ini tersembunyi di balik armrest door trimnya. Keren banget. Terus karena ini salah satu SUV penjaga marwah juga ya buat para pejabat di Indonesia, pengaturan joknya banyak, ada 10 arah. Jadi mau maju mundur, bisa tilt juga depannya, bisa naik turun joknya, dan bisa reclining. Nyender atau tegak, plus lumbar support 2 arah, depan ataupun belakang. Itu terdapat di kursi baris paling depan. Jadi penumpang pun juga dapat pengaturan yang sama untuk electrical seatnya. Dan kalau kita lihat ya, setir tentu udah tilt teleskopik. Jadi berkendara di Ford Everest maupun Ford Ranger Platinum pastinya udah fleksibel banget dan bikin nyaman buat postur badan apapun. Untuk memanjakan telinga kalian, Ford Everest ataupun Ford Ranger yang tipe Platinum ini sudah dilengkapi dengan speaker 8 titik dari Bang & Olufsen. Nama yang cukup terkenal di bidang audio tentunya. Jadi, wah ini kalau misalkan buat road trip enak banget nih. Telinga kita dimanjakan banget selama perjalanan. Terus untuk speedometer ya, mending kita nyalain aja biar kalian lihat kalau speedometernya udah full digital. Jadi udah full layar, nggak ada takometer lagi, nggak ada analog lagi ya. Maksudnya takometer masih ada tetap, tapi udah bukan analog. Dan layar infotainmentnya ini besar 12 inci dan modelnya portrait. Lalu ada fitur yang unik di sini. Kita bisa gambar-gambar di sini ya, sesuka hati. Jadi bisa coret-coret di sini kalau misalkan anak kalian bosen dalam perjalanan ya, kalian bisa ajak anak kalian buat coret-coret. Dan nggak cuma itu, ada mode yang mendukung kalian buat camping, yaitu zone lighting. Dimana kalau misalkan kita nyalain ya, terus kita matiin mobilnya, secara individual itu bisa kita nyalain mau lampu yang kiri, kanan, atau depan atau belakang aja. Jadi secara individual masing-masing 4 arah itu bisa kita nyalain lampunya sesuai kebutuhan kalian ketika camping atau mungkin membuang sesuatu di pinggir jalan. Jadi bisa fleksibel banget. So, untuk mendukung kenyamanan road trip udah cocok banget ini. Oke, lanjut lagi ke bagian pengaturan climate control ya. Kita dikasih dual zone dan ini masih tombol fisik, jadi nggak ngatur-ngatur di layar. Terus kita disediakan wireless charging juga sama USB Type-C dan USB Type-E. Tuas transmisi ada di bagian tengah sini. Parking brake lock di elektrik. Lalu ada tombol-tombolnya, link start stop, mode berkendara, dan ada parking assist juga ya. Keren juga. Lalu ada
drive mode juga differential locker di konsol tengah sini. Untuk kompartemen penyimpanan konsol tengahnya ternyata nggak terlalu impresif, dia nggak terlalu dalam, jadi nggak bisa muat banyak sebenarnya. Oke, lanjut lagi ke bagian atas. Kita dikasih spion tengah yang udah auto day and night view, jadi dia nggak ada tuas apa-apa lagi. Lalu, nah bagian atas ini yang membedakan Ford Everest Platinum dengan Ford Ranger Platinum, yaitu kalau Ford Everest Platinum dia dikasih panoramic sunroof, sementara karena Ford Ranger Platinum itu double cabin, jadi dia nggak ada panoramic sunroof. Cuma dia dikasih tombol auxiliary button buat kalian pasang tato-tato, wiu-wiu, atau telolet. Bisa jadi. Oke, walaupun emang kompartemen penyimpanan di konsol tengahnya nggak terlalu impresif, tapi kita tetap dikasih kompartemen penyimpanan yang sedikit tersembunyi, karena dia tipis banget tuh ya. Di atas ini, tapi lumayan dalam. Jadi walaupun bukaannya kecil, tapi bisa muat banyak, dan cup holder yang tersembunyi di balik dashboardnya. Lalu kita dikasih juga glove box yang nggak soft opening, ternyata kasar amat ya turunnya, buset, ngempleh. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian belakang kita dikasih pengaturan AC yang walaupun cuma speed fan doang ya, jadi kita nggak bisa ngatur suhu karena dia cuma dual zone aja untuk climate control-nya, tapi kita at least masih bisa ngatur kecepatan anginnya. Dan kita dikasih fitur colokan rumah yang universal, jadi bisa buat sambil kerja nyolok laptop ya kan, kalian mau bangun konstruksi rumah atau bangun kontrakan atau bangun kos-kosan atau bangun red doors, itu terserah kalian lah, atau mau bangun negeri bisa dilakukan di belakang Ford Ranger ataupun Ford Everest karena keduanya sudah ada fitur tersebut. Bahkan kalau di Ford Ranger Platinum ya, ternyata dia colokannya juga ada di bak terbukanya, nggak cuma di baris kedua, jadi kita bisa main laptopnya ya. Asik banget nih, bisa bikin coffee maker di sini nyolok kan, buka kafe deh, asik. Tapi yang membedakan di baris kedua dari Ford Everest dibandingkan dengan Ford Ranger itu adalah Ford Ranger itu pelipatan kursinya lebih fleksibel karena dia bisa dilipat ke atas bagian joknya kayak ala-ala Ultra Seat-nya Honda. Sementara untuk Ford Everest Platinum ini dia nggak bisa dilipat ke atas jok pelipatannya. Tapi ya Ford Everest ini menang, bisa dimuatin 7 penumpang dibandingkan dengan Ford Ranger Platinum. Kalau kalian maksa sebenarnya Ford Ranger Platinum baknya juga bisa dipakai buat numpangin orang sih, tapi kita tidak menyarankan, lagi-lagi ya, bukan angkutan umum, tolong. Dan ternyata untuk baris kedua ini kita masih dikasih heated seat buat penumpang kiri dan kanan di baris kedua. Oke, jadi itu dia pembaruan yang terdapat di Ford Everest Platinum dan Ford Ranger Platinum 2026. So, gimana buat kalian para pemangku jabatan? Udah cocok belum fitur yang dihadirkan dan performa yang dihadirkan dengan harga yang sudah kita pin komenkan di bagian bawah. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autorad Max. Gue Bagas Satrio, dadah!